Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Isro, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sedamulyo. Terima kasih telah memberikan waktu saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 di kelas 54B Bandar Lampung. Yang mana di sini saya akan melakukan yaitu studi analisis kasus yang berada di sekolah ibu, yang intinya di situ nanti akan merujuk ke berpihak kepada murid, Bu. Jadi nantinya ibu bisa menceritakan bagaimana studi kasus yang ada di SD Negeri 5 Sedamulyo ini dan bagaimana cara memberikan tanggapan penanganan atau memberikan sebuah keputusan yang di situ timbul dari kepala sekolah. Untuk itu kepada Bu Isro, saya persilakan untuk studi kasus apa, Bu, yang akan diuraikan? Jadi ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya mau menceritakan kasus yang terjadi di sekolah saya. Jadi ada beberapa anak itu yang selalu mengalami terlambat sekolah dan bahkan tidak berangkat sekolah. Itu ada beberapa anak, namun ada yang paling parah itu satu anak, yaitu dalam seminggu itu pasti ada 3 hari yang alpa, artinya tidak berangkat sekolah itu tanpa keterangan, tanpa surat izin. Bahkan pada saat pengambilan nilai pun dia nggak hadir. Nah, sehingganya dewan guru dari kami itu harus menjemput ke rumahnya gitu. Nah, itu sering terjadi seperti itu, bahkan setiap minggu, setiap hari, setiap bulan itu mesti terjadi kayak gitu. Satu anak itu yang parah. Nah, kemarin itu kejadian seperti itu lagi. Dewan guru kami menjemputlah ke rumahnya. Terus kalian menyelidiki, kenapa anak ini kok melakukan hal seperti itu. Ternyata kami mendapatkan jawabannya bukan dari cerita anak, bukan dari cerita siapa-siapa, namun memang dari kenyataan. Ternyata anak ini anak yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya, karena dari beberapa faktor, dari faktor ekonomi keluarga yang kurang, sehingganya anaknya menjadi korban. Terus kami selidiki lebih dalam lagi. Ya, ternyata anak ini kalau tidak sekolah itu ngomong adiknya, karena orang tuanya itu mencari nafkah, kerja, guru kesana kemari ya, untuk kebutuhan keluarga yang jelas seperti itu. Terus ketika saya sampaikan seperti itu, kan anak itu mau diberi hukuman, kata dewan guru yang itu mau diberi hukuman. Terus ada beberapa orang guru yang tidak memperbolehkan jangan dihukum karena ini dari latar belakang keluarga. Nah, terus di dewan guru itu memberikan pembelaan. Ya udah, kalau begitu bagaimana solusinya? Nah, terus saya memberikan solusi kepada dewan guru supaya kita itu lebih menyayangi anak itu, terus kita berikan sosialisasi atau kita berikan bimbingan secara privat itu di sisa-sisa waktu. Maksudnya kita panggil anak itu lah ke kantor, kita kasih nasihat, kita beri pengarahan. Nah, karena nasihat itu nggak pernah dia dapat dari kedua orang tua, karena terlalu sibuknya kedua orang tua dalam mencari kebutuhan untuk keluarga. Jelas dari faktor ekonomi keluarga yang mempengaruhi anak itu sehingga anak itu berbuat seperti itu. Nah, akhirnya itu keputusan kami, solusi dari saya sebagai kepala sekolah, yaitu meminta agar dewan guru terutama wali kelasnya itu agar memberikan perhatian khusus kepada anak itu dengan cara yang nggak pernah dia dapat dari rumahnya, yaitu dari kasih sayang,
Terus ya kadang kita beri dia sangu karena dia nggak pernah sangu. Terus untuk pengembangannya Bu, untuk pengembangannya di situ kan tadi menyampaikan bahwasanya pendekatan yang didapatkan ataupun pendekatan yang dikasihkan ke anak itu adalah pendekatan secara home visit ya, yang mana guru tersebut datang ke rumah dan mencari sebuah alasan kenapa nggak berangkat seperti itu. Jadi kalau di pengujian paradigma ini berarti rasa keadilan dengan lawan rasa kasihan ya Bu ya. Iya. Jadi rasanya kasihan benar ya dengan anak tersebut ya. Terus dengan rasa kasihan itu tindakan tadi Ibu untuk memberikan sebuah ruang waktu, kan intinya ruang waktu, yang mana ruang waktu itu digunakan khusus untuk anak tersebut sehingga nantinya anak itu akan memiliki sebuah pengembangan sendiri ya. Terus apa sih Bu langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyayangi anak tersebut supaya memberikan sebuah motivasi untuk belajar? Ya kemarin sih kami panggil anak itu, ya kami berikan kasih sayang lah, kami apa sih namanya, Kasih sayang yang cukup lah Bu ya. Kira-kira dengan siswa yang lainnya ini ada yang terpengaruh nggak Bu, ataupun iri atau bagaimana? enggak, alhamdulillah Enggak ya. Berarti siswa lain nggak iri ya Bu ya? karena siswa lain itu mengerti, memang anak itu kondisinya memang seperti itu, mengerti keadaan ya Bu ya. Iya. Memaklumi. Terus kenapa sih Ibu kok memberikan rasa keadilan dengan rasa kasih sayang itu ke anak tersebut? Apakah masuk dalam berpikir berbasis nanti hasil akhirnya, apa berpikir berbasis peraturan, karena peraturan inilah saya harus mengambil, ataupun di situ berbasis rasa peduli Bu? Enggak, kalau untuk ini kalau kami ini tulus ya, tulus Iya. karena pikir kami dengan kasih sayang itu anak itu akan semangat belajarnya. Oh iya. Berarti peduli ya Bu ya? Ya, Rasa peduli, kepedulian dari sekolah. karena kalau dari keluarga nggak ada kepedulian. Iya. Kepedulian dari sekolah sehingga anak itu bisa terbantu ya Bu ya. Iya. Terus siapa tadi Bu yang menentukan awal untuk home visit atau untuk datang ke sana, itu siapa Bu yang menentukan? Itu salah seorang guru dari sekolah kami, apa namanya mau disebut? Boleh Bu? Oke, dari guru Sendang Mulia ya Bu ya. Itu kemarin yang jemput itu guru pendampingnya MBK, Pak Vicky namanya. Pak siapa Bu? Pak Vicky. Bukan wali kelas ya Bu ya? Bukan, kalau wali kelasnya Bu Setiari. Terus faktanya Bu, faktanya Ibu membuat kesimpulan, Ibu memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya ini benar-benar harus dibimbing, ini benar-benar harus dikasih arahan, kan seperti itu ya. Ini fakta yang terlihat Ibu setelah melihat home visit itu benar-benar tentang ekonomi ya Bu ya, tentang ekonomi yang kurang ini ya Bu ya, yang kurang mendukung. Terus ada nggak Bu pelanggaran hukum ataupun peraturan dari anak itu tidak masuk karena di situ faktor ekonomi dan sebagainya? Terus di situ ada nggak peraturan yang di sini yang mengatakan bahwasanya kalau anak tidak berangkat segini hari harus keluar dari sekolah atau gimana? Ada nggak Bu? Nggak ada ya? Iya, karena semuanya itu harus memiliki tadi ya Bu ya, rasa peduli itu tadi ya, rasa peduli karena hidup di lingkungan masyarakat yang mana masyarakat ini emang perlu bimbingan kan Bu, perlu bimbingan dan masyarakat kan masing-masing ini Iya. apa segi ekonominya kan nggak sama. Kalau kita mau, kalau yang nggak berangkat sekian hari dikeluarkan ya nggak jadi, karena Iya. kita harus mengetahui dulu ini kenapa sih kok nggak berangkat. Iya. Terus di situ kode etik ya Bu, kode etik seorang guru itu kan berarti masuk dalam kriteria kesadaran ya, kesadaran diri. Nah di dalam kesadaran diri itu kan apa guru itu termotivasi untuk memanggil itu atau tidak gitu loh? Iya dong. Termotivasi ya Bu. Iya. Oke.
Terima kasih Bu, ini sudah selesai dalam kegiatan wawancara ini. Mudah-mudahan di sini bisa menjadikan pengalaman saya Bu sebagai calon guru penggerak, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan waktunya. Terima kasih, saya ucapkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunito selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sendang Baru, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 kelas 54 Bandar Lampung, yang mana di sini saya akan mencoba menggali daripada analisis kasus yang ada di SD Negeri 2 Sendang Baru yang langsung dipimpin oleh Bapak Sunito selaku kepala sekolah, dan akan memberikan sebuah keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan siswa, sehingga nantinya anak akan tidak terbebani seperti itu. Jadi di sini Pak Sunito, saya mau langsung mendengarkan Pak Sunito, apa sih yang menjadi keluh kesah ataupun kasus yang terjadi di SD Negeri 2 Sendang Baru ini, Pak? Ya, masih ada di antaranya kasus-kasus yang ada di SD 2 Sendang Baru, di antaranya anak itu memang bandel, pertama dia kurang berangkatnya, kemudian selanjutnya dia diperintah kurang memperhatikan, memang ada itu namanya Pak Mamang itu siapa? Rehan, namanya si Rehan. Nama anaknya kelas 4. Jadi ya itu memang agak susah, tapi alhamdulillah kami bisa menangani dari kami selaku kepala sekolah maupun wali kelasnya bisa menangani kenakalan terhadap anak. Sebenarnya kenakalan itu sederhana sih, tapi memang harus dilaksanakan. Semuanya sudah dilaksanakan dengan cara dipanggil anaknya masuk kantor, kemudian kami memberitahu syaratnya supaya dia nanti bisa berbuat lebih baik lagi. Nah itu makanya sampai sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah terlaksana ini. Terus di sini nih Pak, masalah tadi kedisiplinan dan rasa tanggung jawab anak tersebut ya Pak ya. Nah, dengan rasa yang kurang dari anak tersebut, apakah Bapak pernah nggak Pak home visit ataupun berkunjung di rumah anak tersebut? Pernah. Jadi dari kami memerintahkan kepada walinya, bukan kami langsung terjun langsung ke walinya. Jadi kami minta ke wali kelas. Wali kelas kalau dia nggak mampu, baru saya yang langsung terjun. Jadi wali kelasnya dulu yang tak suruh ke rumahnya. Nah, setelah home visit itu, tindakan apa sih Pak yang akan dilaksanakan sekolah setelah terjadinya home visit, ketemu dengan siswa, terus siswa itu ada daya tarik sekolah atau tidak gitu Pak? Tapi setelah itu alhamdulillah, dia setelah kami dari wali kelas itu masuk ke melaksanakan home visitnya itu, dia langsung anaknya manut, itu maksudnya langsung dia anaknya ikut aturan yang ada di sekolah. Sampai sekarang pun alhamdulillah dia sudah baik, bagus, kemudian mau ukur, kemudian berangkatnya juga rajin karena dengan kedatangan wali kelas. Berarti secara tidak langsung itu dalam etikanya yang mana anak itu benar-benar tidak bersalah atau benar-benar dia ingin merubah gitu ya Pak ya? Iya. Ingin merubah, sehingga nantinya anak itu akan menjadi termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Terus yang selanjutnya Pak, untuk kegiatan itu
dasarnya apa sih Pak? Apa karena eh, individu dari Bapak secara pribadi dengan kelompok lingkungan, ataupun rasa keadilan ini adalah anak saya selaku siswa, dan di situ saya harus mengasihi gitu, ataupun di situ karena anak itu apa namanya, benar-benar ada minat, tapi di situ dia tidak memiliki ekonomi yang kurang ataupun tidak mumpuni dalam pembelajaran, atau Bapak memiliki rasa oh jangka panjangnya anak ini seperti ini, jangka pendeknya seperti ini, jadi di situ Bapak menerai yang mana Pak? Yang jelas anak itu ya awalnya sih ya itu tadi nggak ada dari kami, semuanya bukan kami yang memutuskan. Memang dari pribadi ya ada, tapi kan semuanya itu harus ditentukan secara bersama. Baik itu dari wali murid, dari wali kelas langsung ke saya. Jadi di situ dari ada tarikan dari baik itu dari saya pribadi juga sebenarnya sih ada. Saya merasa kasihan nanti kelanjutannya anak itu nanti harus bagaimana. Iya Pak ya. Terus di situ ini Pak, setelah melihat dari analisis tersebut Pak, jadi Bapak itu memiliki pola atau memiliki daya angan-angan itu yang berbasis hasil akhirnya anak itu, atau peraturan ataupun rasa peduli Pak? Hasil akhir. Hasil akhir ya. Jadi hasil akhir yang diinginkan dari sekolah itu apa Pak? Anak itu menjadi baik. Oh baik ya Pak ya. Anak itu menjadi baik sehingga nantinya bisa membawa sekolah yang lebih bagus gitu ya Pak ya. Terus apa sih Pak fakta-fakta yang bisa disampaikan, kenapa sih anak tersebut itu kok bisa menjadi anak yang pilihan dari Bapak untuk dijadikan sebuah kasus gitu Pak? Ya awalnya dari anak itu karena dia kurang disiplin, makanya kami fokus. Karena awalnya dia kurang disiplin, makanya kami fokus. Kami fokuskan ke satu anak dulu. Kalau mungkin ada yang lain nanti bisa sama penanganannya seperti itu. Makanya jadi awalnya fokus. Iya, tetap memberikan ini ya Pak ya, kesadaran dirinya gitu ya. Terus di situ ada nggak Pak yang di situ menyalahi daripada peraturan hukum? Tidak ada ya. Karena di situ anak sekolah yang emang benar-benar fisiknya memang masih kurang pendampingan gitu ya. Terus gini Pak, bagian kan di SD nggak ada BK. Iya ya, nggak ada BK, jadi nggak ini ya. Terus dengan guru pendamping itu Pak, itu kira-kira kode etik yang dibawa dari guru pendamping itu atau yang tadi home visit itu, dalam kode etik seorang guru itu di bagian mana ya Pak? Di bagian kesadaran diri, apa rasa tanggung jawab, apa rasa memiliki jiwa seorang guru, atau yang mana Pak? Semuanya di kode etik itu ya? Iya, kode etik itu. Jadi ada rasa dari pribadinya, kemudian ada karena itu sudah tugas menjadi seorang guru harus seperti itu. Jadi memang kode etiknya yang memang seperti itu, memang harus dilaksanakan. Ya, harus mendampingi dan menuntun ya Pak ya. Menuntun ya. Kemudian supaya anak menjadi baik. Terus di situ anak itu pernah nggak Pak dipublikasikan, ataupun anak itu pernah diworo-woro, anak ini nggak berangkat kok, ujung-ujungnya kok berangkat gitu, pernah nggak Pak di siswa gitu? Ya pernah ya. Jadi siswa pernah mendengar bahwasanya anak itu nggak pernah berangkat setelah diajak sama guru terus berangkat lagi. Nah itu tanggapannya siswa gimana? Supaya nanti siswa yang lain juga nggak meniru. Oh gitu. Nah, dengan cara seperti itu kan dia tahu itu nggak berangkat, terus akhirnya karena dikasih tahu supaya suruh berangkat, akhirnya dia berangkat. Jadi untuk supaya anak itu nggak niru seperti itu ya. Iya. Berarti itu kalau seumpamanya dipublikasikan ataupun di situ di hal layak ramai, Bapak nggak setuju ya? Nggak setuju Ya, karena di situ emang ruang lingkupnya untuk pendidikan gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya untuk panutan Pak, di dalam kegiatan ini Pak, kan pastinya anak-anak itu ada yang ngefan Pak, dengan salah satu guru. Nah, kira-kira seandainya dari salah satu guru itu dijadikan sebagai sampel ataupun defense sama anak itu. Nah, tindakan Bapak itu, keputusan itu bagaimana Pak?
Ya kalau memang anak itu ngefans terhadap guru yang ada di situ, contohnya di sini Pak Soleh kan biasanya yang sering menangani masalah-masalah yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, tangani saja. Maksudnya kalau dia sudah bisa menangani, kami nggak perlu menangani lagi gitu, maksudnya seperti itu. Jadi nantinya nggak terjadi timpang tindih. Kalau terlalu banyak anak itu dikasih wawasan, dikasih apa aja, nanti malah tambah mudah. Ya, jadi salah satu guru untuk bisa menangani. Intinya berjalan dengan lancar gitu ya Pak. Iya. Jadi siapapun yang akan menangani, siapapun yang menjadi fan daripada anak tersebut, prioritasnya itu ya terserah gitu ya Pak ya. Terus ini Pak, jadi kalau dilihat dari kasus tadi ataupun dari apa yang tadi disampaikan Bapak, inti dari pembicaraan kita kali ini yaitu tentang paradigma yang mana rasa keadilan melawan rasa kasihan kan seperti itu Pak. Jadi sudah diterapkan di SD Negeri 2 Sendang Baru ini, yang mana anak-anaknya menjadi senang ya Pak ya. Iya. Menjadi senang, menjadi damai, dan di situ Bapak selaku kepala sekolah juga memonitoringnya lebih enak gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak untuk studi kasusnya. Nah, yang selanjutnya Pak, kira-kira dengan model seperti itu apa sih Pak yang merasa Bapak sukai gitu, ataupun yang merasa Bapak berikan sebuah keputusan dengan anak di situ bisa masuk dan sebagainya gitu Pak? Ya yang biasa saya laksanakan itu ya jelas Al-Quran. Yang biasa aja. Hanya mengasih Memberikan bimbingan. Bimbingan, kemudian mengasihkan supaya dia itu tidak berbuat yang sedemikian rupa. Tapi dengan cara itu alhamdulillah semuanya bisa berjalan, tidak ada sama sekali kekerasan di situ. Iya. Hanya dengan cara dikasih tahu, pemberitahuan terhadap anak itu sendiri, alhamdulillah dia ikut ya. Baik, terima kasih Pak. Dari refleksi tadi bahwasanya Bapak menyampaikan bahwasanya pembimbingan ataupun bimbingan kepada siswa itu adalah kewajiban sebagai manajemen ya, manajemen sekolah. Yang mana manajemen sekolah itu tidak hanya memberikan sebuah ilustrasi administrasi saja, tapi di situ hanya menggambarkan. Namun Bapak di sini ternyata sudah langsung turun tangan ya Pak ya, turun tangan melihat kejadian sehingga memberikan keputusan bahwasanya kesadaranlah yang akan membuat kesetiaan ataupun rasa kasihan itu timbul. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Suminto selaku Kepala SD Negeri 2 Sendang Baru yang telah memberikan analisisnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ismuhati yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 kelas 54 di Lampung. Yang mana di sini saya akan mengadakan analisis kasus Bu yang ada di SD Negeri 4 Sendang Asih, yaitu untuk melengkapi modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, di sini di SD Negeri 4 Sendang Asih ini kira-kira ada nggak Bu analisis kasus yang akan Ibu sampaikan? Kalau untuk sekolah saya ini pimpin Bapak ya. Jadi kalau untuk kasus itu sebenarnya ya banyak, mulai dari kasus yang besar, kasus kecil, karena setiap hari kita berhadapan dengan anak yang beragam, guru yang beragam, jadi ya banyak sekali Mbak. Jadi mau kasus yang seperti apa yang Bapak maksud di sini?
memiliki gambaran apakah kasus tentang kegiatan pembelajaran ataupun kasus masalah apa namanya kebajikan-kebajikan dalam apa Ibu memberikan sebuah keputusan gitu. Ini kalau tentang pembelajaran di setiap kelas itu mungkin bervariasi ya Pak ya. Tapi Iya. kalau yang lebih baru-baru ini terjadi itu yang bernilai nilai etika ya Pak ya, dilema Iya. etika yang jelas ya. Ya. Dilema etika yang memang menurut ini benar versi kami dan benar versi yang menjadi Oh, gitu, ya. masalah di antara kami dengan pihak orang tua orang tua murid. itu. Seperti apa Bu kasusnya itu Bu? Nah, jadi kemarin ini baru-baru ini Pak, itu ada kejadian, ini kami karena ada miskomunikasi dan mungkin ada masalah yang sebenarnya itu sepele, cuman karena masalah tersebut, ya saya bilang tadi ada miskomunikasi antara kami dengan wali murid. Itu ada orang tua murid yang datang ke sekolah karena tidak terima anaknya diperlakukan tidak baik menurut orang tua wali. itu, ya. Jadi mereka itu tidak ini dulu, tidak lihat dulu kenyataannya, tapi langsung berangkat ke sekolah, langsung labrak lah ya Labrak istilahnya, gitu ya. ini labrak ke dewan guru. Jadi dia tidak mau validasi dulu ya Bu Iya, ya? benar. Iya, hanya memvalidasi jadi versi Anaknya sendiri. saja. Ya, tidak memvalidasi dulu ke pihak sekolah dulu. Jadi langsung marah-marah seperti itu. Kasus apa itu Bu? Kemarin itu jadi kejadiannya kronologisnya ya Pak, itu kan di sekolah kami setiap hari Senin mengadakan upacara atau upacara bendera itu. Karena itu kan akan diadakan sebenarnya awalnya itu akan ada kompetisi olahraga Pak di hari Senin. Nah, karena ada kompetisi olahraga, akhirnya kami kan untuk pelaksanaan upacara itu segera ya Pak ya. Iya, Tapi di awal. kondisi anak ini kan memang namanya anak ya ribut seperti itu, ribut terus. Jadi ada salah satu dari guru kami ini memisahkan anak yang ribut tersebut. Nah, memisahkan itu caranya dengan menarik sebagian anak, ditarik, diambil ya, ditempatkan di tempat terpisah. Oh, gitu. Agar anak itu tidak ribut, Ya, gitu. Maksudnya itu tidak benar. ribut. Nah, Iya. ternyata kegiatan yang seperti itu tadi itu menurut anak itu sangat apa ya? Ya, Sangat kayak dipermalukan gitu, gitu merasa ya, dipermalukan. kayak dianak tirikan, disebelahin Ya, gitu ya. Dianak tirikan, padahal maksud Oh. kami itu hanya ingin memisahkan biar anak itu nggak ribut dan Ya. upacara segera Dilaksanakan. dilaksanakan. Nah, akhirnya setelah selesai upacara ini anak pulang Pak, Oh. pulang ke rumah ngadu sama orang tuanya bahwa dia katanya di apa kekerasan, mengalami kekerasan di Oh, sekolah gitu. seperti itu. Nah, orang tuanya itu nggak babi dulu, nggak ini, langsung berangkat ke sekolah juga. Itu dari guru yang tadi itu memisahkan itu dibentak-bentak Pak, Gitu. juga dia kayak mempraktekkan yang dia dapat, yang informasi yang dia dapatkan dari anak tersebut Pak. Jadi ya agak rame itu Pak, memang seperti itu. Terus ini ada nggak Bu yang di situ dewan guru yang terlibat gitu? Oh, ada Pak. Jadi karena itu kan posisinya upacara Pak. Jadi Iya. memang dewan guru itu ada semua Pak, termasuk Iya. saya juga. Pada saat itu memang giliran kami kan memang kalau untuk membina upacara giliran. Iya, Ya, giliran. jadi pas waktu itu memang bukan giliran saya, jadi ada giliran wali kelas 3. Nah, di situ wali kelas 3 sudah siap, saya juga sudah siap, sudah baris seperti itu. Nah, wali kelas 4 itu yang memisahkan anak tersebut. Nah, jadi semua guru itu terlibat, ada di situ menjadi apa? Saksi. Saksinya ya Bu ya. Oh, terus di sini Bu, kalau tadi apa kasus yang disampaikan ataupun analisis kasus yang disampaikan itu bahwasanya ini inti utamanya adalah kurangnya rasa kedisiplinan ya Bu ya. Iya, kurangnya. Iya, rasa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab, sehingga di sini anak itu tidak memberikan tanggapan yang positif tapi memberikan tanggapan yang negatif. Iya. Nah, di situ muncullah sebuah dilema etika yang mana memiliki pihak tersendiri. Pihak sana benar, pihak sini juga Iya, benar rasa gitu benar. ya. Nah, di sini terus Ibu setelah melakukan seperti itu, apa sih yang Ibu terapkan? Apakah di individu lawan kelompok, ya, individu melawan kelompok, atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang, Bu?
yang saat ini yang saya terapkan itu ada dua ini ya Pak ya. Paradigmanya. Jadi yang pertama ya individu ala kelompok, mungkin tetap Iya. ya karena beliau itu kan individu ya Pak ya, Iya. pribadi, sementara kami kan organisasi tetap ini ada kelompok. Iya, iya benar. Kemudian Instansi. jangka panjang dengan jasa Jangka pendek dan dengan jangka jasa panjang. Ya. karena itu kayak kejadian itu kan emang jangka pendek, cuman itu akan berefek di jangka panjang juga. Jadi Iya. itu akan saya masukkan di KSP, di program sekolah juga. Iya. Jadi bagaimana caranya untuk wali murid itu diberikan sosialisasi. Akhirnya saya akan membuat program yang memang mengena ke anak, Iya. ke wali murid juga seperti itu, biar kejadian seperti ini tidak terus berlanjut. Iya Bu, benar sekali Bu. Tadi semua dari paradigma itu emang harus dimasukkan ke dalam administrasi Bu, Iya. supaya nantinya orang tua itu tidak hanya salah-salah Bu Iya, ya, benar. tidak hanya salah-salah, tapi di situ akan melihat dasarnya. Iya. Terus yang selanjutnya Bu, prinsip yang Ibu lakukan itu apakah prinsip berbasis hasil akhir atau peraturan atau rasa peduli Bu? Itu ya hampir semuanya kayak diterapkan. Oh diterapkan ya Bu? Iya, karena berbasis hasil. Kita harus, kalau kita melakukan sesuatu program itu kan harus ada hasil Pak, ada Iya. hasil akhir, karena kita akan melakukan survei kan Pak ya, Iya, surveinya. refleksinya itu. Mm-mm. Kemudian berbasis peraturan juga tetap ada peraturan, karena ya menyangkut tata tertib sekolah Iya, Pak, betul, karena itu betul. kan kedisiplinan ya. Heeh. Kemudian yang terakhir tadi apa tadi Pak? Berbasis rasa peduli Bu. Nah, rasa peduli pasti tuh Pak. Kalau Iya. nggak ada pedulian kita nggak mungkin ada Iya. program-program, kan Iya. ada apa peraturan yang ini kan nggak mungkin ya Pak. Jadi Iya. semuanya kayak tiga-tiganya itu kan kami terapkan. Begitu Ibu. Kalau nggak mau pasti diterapkan. Ya karena semuanya terkait ya Bu Iya, ya, terkait, ada terkait. keterkaitan di antara Karena tiga-tiga. ini adalah kasus yang mana kasus ini sebenarnya bersumbernya dari siswa ya. Iya, dari siswa yang mana kedisiplinan dan rasa tanggung jawabnya itu emang nggak ada Iya, kan iya, gitu. iya, perlu diterapkan Iya, lagi. makanya perlu dimasukkan basis-basis tersebut. Iya, benar sekali. Terus untuk mengumpulkan fakta-fakta itu apa aja Bu? Untuk mengumpulkan faktanya anak ini seperti ini gitu loh. Oh, nah ini kan memang kita punya catatan ya, di setiap kelas itu kan punya catatan apa namanya kayak buku catatan kelas itu ya Pak ya, Oh, kejadian ya, Bu? kejadian kelas yang ini oleh wali kelasnya. Nah nanti kan memang anak itu memang sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oh iya. Memang akan sulit bagi dia kalau misalkan kita memang harus menerapkan kayak peraturan seperti itu, agak sulit. Nah akhirnya dari lihat kejadian kelas yang memang sering dia itu tidak disiplin, tidak sesuai dengan aturan, kemudian saya di sini manggil orang tuanya itu memang karena kami dudukkan bersama dengan wali murid dengan pihak kayak guru yang kemarin Iya. menjadi saksi, kemudian ini apa siswa-siswa juga yang di situ ada. Oh Nah, iya. jadi Iya. kami memang kayak apa ya, mengumpulkan saksi-saksi. Jadi agar orang tua ini tidak salah paham Iya. apa yang sebenarnya kami lakukan, kekerasan yang seperti apa yang sebenarnya kami lakukan, dan di situ mencapai kesimpulan memang benar di tempat itu tidak ada kekerasan sama sekali. Iya, Bu. Gitu. Iya benar. Kalau kita tidak mengaitkan dengan kejadian serta mengambil atau memanggil wali dan sebagainya, itu nanti akan terjadi prasangka yang tidak sesuai Iya, ya. benar-benar. Karena nanti emosionalnya, sosialnya itu tidak masuk ya dia Bu ya. merasa tidak dia gubris kalau jadi kalau ada Iya. klarifikasi seperti itu dia jadi oh ini berarti dia salah. Iya. Salah. Terus yang selanjutnya Bu, untuk uji ilegalnya Bu, uji legalnya ini kira-kira anak itu melanggar hukum nggak ya Bu ya? Sebenarnya anaknya sih tidak melanggar hukum. Tidak ya. Cuman untuk orang tua ini agak etikanya ya Pak, mungkin sekarang itu memang perlu apa yang saya katakan tadi kayak sosialisasi agar etika masyarakat itu juga perlu ditingkatkan. Oh, Karena iya. kayak anggapan kepada guru itu agak menurun Pak zaman Oh, sekarang itu kan iya. kita lihat juga ya di media sosial di Etika ini. dan kepercayaan Ya, ya Bu ya. kepercayaan kepada guru itu agak kurang apa ya, yang kita harapkan seperti itu Kurang ya. termotivasi Iya, ya berarti ya. benar. Terus untuk ini Bu, apa dilema etikanya ini tadi Ibu mengatakan bahwasanya ini maksudnya di etika ya, bukan Iya. bukan di bujukan moral kan? Iya, benar. Karena di etika itu pastinya kita akan melihat sana benar dan sini benar Bu. Iya, benar. Nah, terus untuk menengah-nengahi itu Bu, tadi Ibu udah nyampaikan bahwasanya mau melaksanakan kegiatan kolaborasi lah intinya Iya, ya, benar. kolaborasi, berdiskusi bersama dengan wali murid yang bersangkutan, dengan saksi-saksi dan sebagainya.
Nah, ini standarnya apa sih Bu untuk apa mengembalikan nama baik sekolahan tersebut? Sebenarnya kemarin sudah saya lakukan ya Pak ya, karena untuk mengembalikan nama baik sekolah, karena memang itu terjadi kayak beda apa ya Pak ya namanya, kayak kita Persepsi itu ya. persepsi itu jadi ya Miskomunikasi ya. itu. Nah kemarin saya adakan itu kayak Jumat sehat ya Pak, itu Iya. bersama wali murid. Nah di situ juga saya sampaikan sambil nyelip-nyelip di antara kegiatan itu penyampaian itu sosialisasi bagaimana baiknya, bagaimana kelanjutan sekolah ini. Nah kemarin kegiatan itu ada yang beda, yang miskomunikasi antara wali murid, salah satu wali murid tidak saya sebutkan sih karena itu termasuk privasi ya, kalau mereka malu. Kami cuman ada kegiatan itu, tolong Bapak Ibu. Nah kami sampaikan di situ agar mereka itu lebih percaya kepada kami, lebih bisa plong gitu untuk melepaskan sekolahnya, didiknya tetap sekolah di SD 49. Terus sekarang yang Ibu rasakan setelah terjadi sebuah kolaborasi bersama itu gimana Bu? Alhamdulillah ya lebih nyaman, lebih aman Pak, karena mungkin guru-guru juga sudah tidak terlalu kemarin kan takut ya Pak ya, kalau Yeah. kedatangan wali murid yang menggebu-gebu seperti itu kan emang luar biasa itu membuat guru kayak trauma Pak. Nanti kalau misalnya dia membuat kebijakan yang ada disiplin murid nggak berani kan. Setelah kami lakukan kolaborasi bersama wali murid, bersama komite juga, itu alhamdulillah sekarang ya sudah mulai stabil lagi Pak. Oh berarti ini mengajak komite sekolah juga? Iya, ya? kami mengajak komite sekolah Pak. Karena di kegiatan Jumat Sehat itu komite sekolah sudah hadir. Terus ini kira-kira Bu, Ibu dengar nggak dari kasus ini di lingkungan tersebar atau gimana gitu? Ya kalau tersebar itu pasti Pak, karena di situ kan audiennya itu kan memang seluruh ya Pak ya, di seluruh wali itu memang hadir, seluruh anak murid itu hadir dan guru hadir Pak. Jadi nggak bisa yang namanya nggak diceritakan ya pasti udah menyebar kemana-mana. Menyebar. Terus Ibu setuju nggak dengan tindakan seperti itu? Maksudnya tujuannya? Gini, kalau dipublikasikan tuh kan ini reputasi sekolah tuh yang dibawa kan, gara-gara anak itu reputasi sekolah kan kayaknya menurun kan seperti itu ya. Nah kira-kira dengan cerita yang ada di lingkungan seperti itu, kok di sekolah ini SD Negeri 4 Sedang AC kok anaknya seperti ini, kira-kira kalau di lingkungan ada cerita-cerita seperti itu, Ibu setuju nggak? Itu sebagian dari perjalanan sekolah kami Pak. Kalau yang namanya setuju dan tidak setuju ya kalau memang sudah beredar kenapa tidak, yang penting kita untuk klarifikasi dan kita untuk meningkatkan kualitas sekolah, pembelajaran di sekolah itu kita tingkatkan lagi Pak. Kalau untuk membendung itu nggak mungkin Pak, yang penting kita tetap membuat sekolah ini reputasi lebih baik dengan membuat program-program yang membangun gitu. Jadi kalau setuju nggak beredar ya udah beredar ya nggak apa-apa, silakan saja, namanya media sosial udah orang dari bisik-bisik itu aja sudah kemana-mana kan. Iya Bu, berarti intinya Ibu setuju ya kalau seumpamanya di situ emang diceritakan, tapi di situ kan kita langsung realisasi realisasi. Kita nggak ada bahasa meredam, tidak. Ayo. Lah iya, realisasi karena di situ intinya untuk membangun kan gitu. Membangun, tetap. Terus selama Ibu membuat sebuah keputusan seperti itu ya Bu, membuat sebuah keputusan yang intinya keputusan yang berpihak kepada murid kan, yang berpihak kepada anak. Nah, itu ada nggak sih Bu keputusan yang di situ menjanggal dari Ibu? Ya menjanggal ini gini modelnya. Jadi kalau umpamanya, saya kemarin membuat keputusan seperti ini, anak kita sayangi, kita bimbing dan bina. Aduh kenapa harus dibimbing, harus dibina gitu loh Bu? Enggak sih Pak, kalau saya segala sesuatu itu kan sudah pasti ada diskusi dulu Pak. Jadi kalau setiap kali saya membuat keputusan itu saya membiasakan itu diskusi dengan teman sejawat di sini ya Pak ya, dengan guru-guru di sini. Jadi setiap keputusan itu bukan saya pribadi yang buat, jadi itu dari keputusan bersama. Jadi setiap kegiatan dan nanti akhirnya kemudian dampaknya juga sudah kami pikirkan sendiri. Berarti secara tidak langsung PSE sama KSE-nya sudah diterapkan ya Bu ya? Insya Allah sedikit sudah kami belajar. Makanya di sini semua apapun kegiatan yang ada di SD Negeri 4 Sedang AC ini ya moga-moga aja kan gitu ya. Aja ya, itu kan semuanya berdasarkan kesepakatan bersama Pak. Iya, benar. Demi membangun ya Bu ya. Iya, demi membangun. Terus untuk paradigmanya Bu, paradigma tadi itu kan ada 4 paradigma ya Bu ya, yang harus dipahami dalam pelaksanaan itu. Ada individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, ini yang mau dititik beratkan yang mana Bu?
Kalau saya tadi dua poin Dua, apa iya. ya Pak ya? Yang tadi Ah. yang pertama kan saya titik beratkan ke individu lawan kelompok, karena tadi kan wali murid satu dengan organisasi ya, tingkat Iya. organisasi. Kemudian yang kedua itu yaitu Jangka panjang, jangka pendek dengan melawan. lawan jangka panjang. Karena kegiatan yang dari kejadian yang sebentar itu akan berdampak panjang untuk kegiatan vaksinasi. Oh gitu ya Bu ya. Berarti dua paradigma ya Dua Bu. paradigma yang satu Iya. dari kegiatan. Terus kira-kira investigasi itu yang Ibu lakukan, investigasi yang sudah diterapkan, ini ada nggak sih Bu dampak-dampaknya Bu? Dampak di anaknya ya Pak ya. Dampak di anak dan dampak di sekolah. Oh, dampak di anak pertama Pak, tadinya yang anak itu memang di catatan guru kelasnya itu agak memang susah diatur. Sekarang alhamdulillah Pak itu agak lebih baik karena dia mulai tahu dengan tata tertib sekolah, Iya. dengan apa yang dia sampaikan itu akan berdampak besar. Iya. Nah akhirnya kan akan datang. Nah kemarin sampai ada kepala kampung kan datang juga Pak, jadi dia wah dari bahasa saya yang kecil itu Jadi bisa gitu. besar sampai ada apa kepala sekolah, kepala kampung, komite, kan dia jadi waduh ini ternyata berdampaknya seperti ini. Bagi guru juga seperti itu Pak. Guru itu kalau memang niatnya ingin mendisiplinkan itu, yang penting kita tujuannya kan baik. Iya. Tujuan kita baik dan kita tidak memang benar-benar tidak melakukan kekerasan. Ya kenapa kita harus takut? Nah kayak gitu Pak. Jadi kita dampaknya ya lebih berani, maksudnya beraninya bukan melakukan kekerasan Pak ya, Iya. lebih berani mendisiplinkan anak. Kemudian kita juga sudah dapat ibaratnya ke dasar karena kita sudah sosialisasi kepada wali murid ya Pak ya, Iya. untuk kegiatan tersebut itu sudah jadi lebih menguatkan guru-guru. Iya. Baik, terima kasih Bu ya. Terus sedikit Bu dari kegiatan yang Ibu lakukan dari awal tadi sampai dengan terjadinya sebuah keputusan seorang pemimpin ya, keputusan pemimpin yang memiliki nilai-nilai kebajikan, itu refleksinya apa sih Bu? Ini ya Pak ya, jadi yang saya dari kejadian tersebut ya Pak ya, ini memang walaupun tujuan kita baik Pak, itu kadang-kadang itu tidak selalu diterima. Oh iya Bu. Ya kan, walaupun tujuan kita baik untuk mendisiplinkan anak, untuk memperbaiki perilaku anak di sekolah itu kadang-kadang tidak selalu diterima oleh wali kan, karena wali itu memang punya pemikiran yang mungkin lain. Nah dia selalu percaya dengan anaknya gitu kan. Jadi kita juga harus sering-sering nih komunikasi dengan wali murid. Jadi lebih misalkan ada apa kejadian kita harus sering berkomunikasi, anaknya seperti ini tolong baik, anaknya seperti ini. Nah kalau kita nggak pernah punya komunikasi yang baik dengan wali murid, nanti wali muridnya merasanya anaknya baik-baik saja. Padahal di sekolah itu kan tidak selalu seperti itu Pak. Iya, Itu iya. yang jadi refleksi kami memang lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Sumoharti selaku Kepala SD Negeri 4 Sedang Asih. Di sini saya bacakan terlebih dahulu ya Bu ya, dari analisis yang saya dapatkan. Yang pertama dari kasus yang tadi disampaikan ataupun analisis kasus yang tadi disampaikan bahwasanya intinya adalah kurangnya disiplin. Ya, kurangnya disiplin dengan rasa tanggung jawab dalam diri seorang murid. Terus studi kasus yang ada di sini ternyata masuk di delima etika ya Bu ya, bukan delima bujukan moral. Sehingga di situ semua kegiatan itu akan dihimbaskan kembali di antara siswa dengan dewan guru atau stakeholder ya. Terus pengujian paradigmanya Ibu menggunakan dua paradigma, yaitu individu, yaitu berupa individu anak tersebut melawan kelompok, yaitu instansi ya, instansi SD Negeri 1 SD Negeri 4 Sedang Asih. Terus jangka pendek lawan jangka panjangnya Ibu mencoba menerima apa yang diberikan keputusan dari anak itu, walaupun berbeda dengan hasil yang ada di sekolah, tapi dia tetap bersekolah kan ya Bu ya, tetap bersekolah. Terus yang selanjutnya prinsip resolusinya di sini ada 3 model ataupun 3 prinsip berbasis hasil akhir tadi ya, berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Berarti ini semuanya diterapkan Bu. Terus yang selanjutnya untuk menentukan yang terlibat, ternyata di situ Ibu sangat luar biasa ini. Biasanya kalau yang saya analisis itu hanya 2 atau 3. Di sini Ibu sudah membuat kolaborasi bersama dengan guru, wali murid, anak, dan komite sekolah ya. Sehingga di situ akan menentukan sebuah hasil yang di situ nanti akan masuk sosial emosionalnya akan kelihatan kan gitu. Insya Allah ya.
Ya, terus yang di situ faktanya Ibu mencatat ke dalam buku kejadian di setiap wali kelas masing-masing. Terus menguji benar salahnya secara uji ilegalnya, Ibu mengatakan bahwasanya anak tersebut tidak melanggar hukum, tapi di situ melanggar kode etik, Iya, ya, benar, melanggar kode etik ataupun peraturan yang ada di sekolah. Terus uji regulasinya atau standar profesinya, Ibu selalu berkolaborasi, berkomunikasi, setiap kali akan membuat keputusan. Uji institusinya atau merasa yang di situ emang suasananya mengeruh, Ibu tadi menyampaikan bahwasanya dibuat nyaman dan supaya bisa termotivasi. Iya, benar. Uji publikasinya, Ibu setuju kalau di situ emang dipublikasikan di umum, walaupun di situ belum terbuat sebuah program yang di situ menjadikan satu Iya. untuk membangun. Terus uji panutan, Ibu mengadakan kegiatan bersama dengan teman sejawat untuk segala hal memutuskan. Iya. Jadi di situ Bu, dari analisis kasus yang tadi Ibu sampaikan, ini saya menggarisbawahi bahwasanya semua kegiatan keputusan kebajikan kepala sekolah selaku pemimpin manajerial itu akan selalu memberikan motivasi dan pendampingan, kan seperti itu ya Bu ya? Iya, memang seperti itu Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Ismuharti yang telah memberikan waktu kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk menganalisis masalah ataupun kasus yang ada di SD Negeri 4 Sendang Asih ini. Mudah-mudahan selalu semangat ya Bu ya, selalu semangat, selalu sehat, dan di situ memberikan sebuah gambaran yang lebih positif lagi untuk membangun belajar di SD Negeri 4 Sendang Asih ini. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Oke. Pak ya. Semoga Ya. jenengan juga sukses. Amin. Semuanya Amin. bisa dipelajari dan bisa dipraktikkan dan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya Pak. Saya Airu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.